Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SM2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, walaupun di rumah tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kenapa? Karena bumi kita belum sembuh. Mari kita doakan semoga bumi kita lekas pulih ya, dan kita bisa mengikuti pembelajaran seperti normal kembali. Nah teman-teman, minggu lalu kita sudah bahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi fungsinya, maknanya, serta susunan dari pembukaan undang-undang itu sendiri. Nah di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang hierarki atau kedudukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Seperti apa? Yuk kita simak materi pembelajaran berikut ini. Nah, teman-teman, kenapa sih peraturan perundang-undangan itu penting bagi suatu negara? Coba teman-teman bayangkan, gimana kalau misalkan suatu negara ini nggak ada yang namanya perundang-undangan? Pasti negara tersebut akan terjadi yang namanya hukum rimba. Teman-teman tahu apakah itu hukum rimba? Nah, hukum rimba itu di mana yang kuat akan menguasai yang lemah. Hal tersebut akan mengakibatkan banyak terjadinya suatu pelanggaran, suatu bentrokan yang akan memecah belah suatu negara. Nah, oleh sebab itu maka dibentuklah suatu undang-undang agar mencegah hal tersebut terjadi. Di Indonesia banyak sekali jenis perundang-undangan. Nah, lantas kenapa sih perundang-undangan tersebut memerlukan suatu kedudukan atau suatu hierarki? Nah, hal tersebut agar tidak terjadi yang namanya pertentangan antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya. Berikut merupakan hierarki atau kedudukan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Nah, di peraturan daerah ini ada dua, ada peraturan daerah tingkat provinsi, kemudian ada peraturan daerah tingkat kota atau kabupaten. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini itu merupakan suatu penjabaran secara lebih rinci dari ideologi dasar negara Pancasila. Nah, kita sudah bahas teman-teman di bab sebelumnya tentang dasar ideologi Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar ini itu menjadi salah satu sumber dari peraturan perundang-undangan yang lainnya yang dikeluarkan oleh negara. Berikut contoh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang selanjutnya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan atau TAP MPR ini dikeluarkan oleh MPR itu sendiri. Sedangkan bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah bentuk putusannya berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau basicing. Nah, ketetapan MPR ini berfungsi sebagai salah satu landasan hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya selama ketetapan tersebut masih berlaku. Nah, yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang yang kita sebut dengan Perpu. Nah, peraturan atau keputusan negara yang tertulis serta dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Nah, undang-undang ini dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Sedangkan Perpu ditetapkan oleh Presiden dengan keadaan yang sangat memaksa. Nah, fungsinya yaitu sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR. Yang selanjutnya adalah peraturan pemerintah yang sering kita sebut dengan PP. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan fungsinya adalah untuk menjamin agar undang-undang dapat berjalan dengan semestinya.
Nah, PP ini merupakan kombinasi dari peraturan dan penetapan. Berikut merupakan contoh dari peraturan pemerintah. Yang selanjutnya adalah peraturan presiden atau yang sering kita sebut dengan Perpres. Perpres ini ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan perintah, peraturan, perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Berikut kita lihat contoh dari Perpres. Nah, yang terakhir adalah peraturan daerah atau yang sering kita sebut dengan Perda. Peraturan ini dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Peraturan daerah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peraturan daerah provinsi, yaitu peraturan yang berlaku di daerah provinsi dan dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan gubernur. Kemudian yang kedua adalah peraturan daerah tingkat kota atau kabupaten, yaitu peraturan yang berlaku di daerah kota atau kabupaten dan dibentuk oleh DPRD kota atau kabupaten dengan persetujuan bupati atau wali kota. Berikut merupakan contoh dari peraturan daerah tingkat provinsi dan tingkat kota atau kabupaten. Untuk mempermudah teman-teman dalam memahami urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Bu Fitri sudah membuat satu resum mengenai perbedaan dari semua peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, seperti apa? Silakan teman-teman cek di bawah ini. Itu tadi merupakan materi tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, tugas teman-teman yaitu silakan mencatat materi hari ini di buku tulis teman-teman. Nah, cukup sekian hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria berwarna sederhana penuh